Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihni fid din wa alimni at-takwil. Allahumma faqihni fid din wa alimni at-takwil. Allahumma faqihni fid din wa alimni at-takwil. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idatan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin. Hasbunallahu sayutinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat ya, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya, dan semoga selalu dilimpahkan rezeki yang banyak, berlimpah, yang barokah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi yang indah ini, izinkan saya akan menyampaikan tentang pentingnya kita memiliki komunikasi yang efektif. Pentingnya kita menerapkan komunikasi efektif. Kenapa? Karena ya banyak sekali. Karena apa? Karena banyak sekali kami amati selama ini penggunaan komunikasi ini masih banyak yang perlu terus kita tingkatkan dan terus kita tingkatkan. Kenapa? Karena memang manusia itu makhluk sosial. Makhluk sosial itu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, makhluk yang selalu hidup bersama-sama. Artinya tak lepas kita selalu bertemu dengan orang, dan tak lepas kita selalu akan berkomunikasi. Bahkan mungkin mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi, waktu kita ya mulai dari bangun sampai mau bangun tidur sampai mau tidur lagi, itulah kita lebih banyak kita habiskan untuk berkomunikasi. Menurut survei itu antara 75% sampai 90% itu digunakan untuk berkomunikasi, ya. Itu teman-teman sekalian, berkomunikasi dan berkomunikasi. Maka kalau kita mampu memiliki komunikasi yang efektif, itu sudah bisa dipastikan kita bisa sukses.
di dalam bisnis, di dalam karir. Namun kalau kita gagal di dalam berkomunikasi, tentu juga nanti akan gagal di dalam bisnis, karir, atau bidang-bidang yang lain. Itu teman-teman sekalian. Lalu berkomunikasi itu yang bagaimana? Komunikasi kan ada macam-macam, ada komunikasi verbal atau berbicara dengan cara seperti ini, verbal, atau non-verbal atau bahasa tubuh. Ya, itu teman-teman sekalian. Baik berkomunikasi itu kepada diri kita sendiri, ya kita sendiri kan berkomunikasi antara pikiran, hati, tindakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, kita pikirkan, akhirnya kita mengambil, kita renungkan, akhirnya kita mengambil suatu keputusan, itu kan komunikasi juga. Belum lagi nanti komunikasi kita dengan Allah, hablumminallah, berdoa, beribadah, itu semuanya juga berkomunikasi, ya. Baik itu disampaikan atau hanya dalam batin, itu juga berkomunikasi hablumminallahnya. Allah sesuai dengan prasangka hambanya, kan gitu. Prasangkaan kita kepada Allah itu bagaimana? Itulah juga sebenarnya kita itu kuncinya juga dari komunikasi kepada Allah, itu hablumminallahnya. Kemudian komunikasi dengan sesama manusia, baik saat bekerja, saat bermasyarakat, atau saat kita dalam berumah tangga atau dalam keluarga. Namun banyak sekali menurut survei itu permasalahan terbesar atau problem terbesar itu yang paling tertinggi yaitu komunikasi, kegagalan komunikasi, yaitu antara komunikator dan komunikan. Komunikator yang menyampaikan, komunikan yang menerima informasi tadi, ya, tidak efektif. Disebabkan apa? Karena mungkin komunikatornya yang menyampaikan kurang percaya diri. Ya, kurang percaya diri. Karena kurang percaya diri, akhirnya pesan yang disampaikan susah difahami. Atau sebenarnya komunikatornya sudah menyampaikan dengan percaya diri, sudah jelas. Namun karena komunikannya yang menerima tadi memiliki persepsi negatif, memiliki prasangka yang negatif, sebelum disampaikan mereka sudah memiliki prasangka yang negatif, itu juga akhirnya menjadikan komunikator pesan yang disampaikan juga tidak diterima, karena sudah ibaratnya gelas tadi sebenarnya mau diisi teh atau kopi begitu, tapi gelas tadi mestinya kan harusnya bersih ya, tapi karena ada semacam kotoran di dalam gelas tadi, akhirnya teh tadi tidak bisa diminum atau kopi tadi bisa diminum. Kenapa? Karena isi yang negatif tadi atau persepsi negatif tadi. Itu teman. Maka di dalam menerima informasi harus dikosongkan, harus menerima, dan harus prasangka yang positif dulu, baru nanti disampaikan. Itulah salah satu gangguan dari penerima, gangguan dari yang menyampaikan kurang percaya diri, dan mungkin nanti masih ada gangguan yang lain, mungkin informasi, mungkin suara, kalau ini nanti noise, atau mungkin saluran informasi yang kurang jelas, atau mungkin banyak terlalu bising suara, dan masih banyak lagi gangguan yang lain itu ya. Namun yang paling utama gangguan itu sebenarnya dari personal itu sendiri, ya. Dari personal itu sendiri yang jadi masalah. Artinya pesan yang dikirimkan harus sampai, ya, harus sampai dan harus dipahami. Ini efektif itu seperti itu, harus sampai. Dan gangguan-gangguan tadi harus diminimalisir sekecil mungkin. Teman-teman sekalian dirahmati Allah, lalu komunikasi efektif menurut Al-Qur'an yang bagaimana? Ya, menurut Al-Qur'an itu ada, yaitu bahasa menurut Al-Qur'an itu komunikasi efektif yaitu qaulan baligha, perkataan yang tepat sasaran, yang efektif. Jadi berbicara yang tepat menggunakan ya. Yang pertama yaitu qaulan baligha, yang kedua yaitu qaulan maisura, perkataan yang mudah dicerna. Ya, gunakan bahasa-bahasa yang mudah, jangan terlalu tinggi bahasanya. Kemudian qaulan layyina, perkataan yang lemah lembut, yang jangan kasar, ya, usahakan yang lemah lembut lagi dan lemah lembut lagi, lebih lemah lembut lagi. Menggunakan bahasa yang lembut,
karena semua orang tidak suka dengan bahasa kasar. Kemudian qaulan ma'rufah, perkataan yang sesuai dengan norma nilai, disesuaikan dengan nilai-nilai atau norma-norma yang ada di situ, yang tidak melanggar atau menggunakan bahasa-bahasa yang tidak sesuai. Tentunya kita sesuaikan dengan jenis pertemuan tadi ada apa? Karena komunikasi itu ada komunikasi formal, non formal, ya, yang itu harus kita sesuaikan dan harus kita sesuaikan dengan nilai-nilai tadi. Kemudian qaulan karima, perkataan yang mulia. Ya, perkataan yang mulia itu ya perkataan yang selalu baik, perkataan yang tidak mencela, yang tidak menyakiti, ya, yang tidak menyakiti, yang tidak menghina, ya, dan seterusnya. Tidak negative thinking tadi. Dan qaulan sadida, perkataan yang jelas, ya, jelas, ya, jelas, a i u e o-nya lafadznya jelas, ya, itu teman-teman sekalian. Dan qaulan baligha tadi apa artinya? Ya, qaulan baligha tadi yaitu perkataan yang apa itu komunikasi yang efektif. Ini qaulan apa itu yang tepat, ya, yang tepat, yaitu sama seperti firman Allah, yaitu wa qul lahum fi anfusihim qaulan baligha. Artinya katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Nah, perkataan yang berbekas itu yang bagaimana? Yang sampai di hati mereka. Berarti sampai mengenai sasaran dan mencapai tujuan, ya. Ucapan atau komunikasi harus sampai mencapai. Jadi targetnya itu sampai atau tercapai. Berarti harus terang, harus tepat, harus apa yang disampaikan itu difahami, ya, difahami. Yaitu kalau Rasulullah sendiri, barang siapa yang menyampaikan dengan dari hati, maka insya Allah bisa sampai di hati. Sampaikanlah dari hati, sampaikanlah dengan ikhlas, maka insya Allah akan sampai di hati. Jadi makanya di dalam hadisnya juga disampaikan, Rasulullah sendiri juga bersabda, yang maknanya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bicaralah yang baik-baik atau dia, dan bicaralah dengan yang benar, ya, gitu, ya. Jadi itu teman-teman sekalian, qaulan baligha atau komunikator yang baik yang mencapai sampai di hati tadi bagaimana? Ya tentunya menyesuaikan, yang pertama menyesuaikan dengan audiensinya, siapa yang dihadapinya, ya, siapa yang dihadapinya, itu yang pertama. Berbicara kepada manusia sesuai dengan kadar pendidikannya, tingkat pendidikannya, levelnya, untuk anak TK, SD, SMP, SMA, kuliah, orang dewasa, pekerja, petani, karyawan, kan tentunya beda-beda, ilmuwan tentunya disesuaikan dengan tingkat pendidikannya, tingkat ilmunya dan seterusnya. Jangan terlalu tinggi, ya, jangan terlalu tinggi dan jangan terlalu rendah, ya, bahasanya ini harus disesuaikan. Kalau dengan orang intelektual ya digunakan di bahasa intelektual, dengan bahasa orang dengan biasa ya gunakan bahasa yang sederhana saja, yang mudah dipahami. Hal ini tentu sesuai dengan atau selaras dengan firman Allah, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina, ya, artinya dan kami tidak mengutus seorang rasul, seorang nabi pun melainkan dengan bahasa kaumnya agar dia dapat memberi penjelasan kepada. Jadi Allah sendiri dalam Quran surat Ibrahim ayat 4 itu mengutus nabi rasul itu dari kalangan sendiri, karena semua di negara ini ada rasul, ada nabi dari kalangan mereka sendiri. Tujuannya apa? Biar mudah memahami, karena kalau rasul itu nabi itu banyak sekali, ada bahkan ribuan, ya. Kalau rasul dan nabi dan rasul itu hanya 25. Dalam bahasa Arab ada ungkapan yang berbunyi likuli makom wa likuli makol makom, ya, likuli makom makol wa likuli makom makol makom, ya, artinya untuk setiap tempat ada ucapan yang sesuai dan untuk setiap ucapan ada tempat yang sesuai. Jadi tempatkanlah ucapan kata-kata itu yang sesuai, gunakan bahasa yang sesuai. Jadi begitu, ya, teman-teman sekalian, ya. Kemudian di dalam tadi sudah saya singgung, yang berikutnya yaitu tadi harus tepat, harus jelas, sesuai dengan bahasanya. Berikutnya yang kedua yaitu
sesuatu yang keluar dari hati akan masuk ke hati pula, gitu ya. Karena Rasulullah SAW sendiri selalu memperhatikan tingkat intelektualnya di dalam pemahaman bicaranya, komunikasinya. Itu salah satunya Rasulullah selalu memperhatikan, karena Rasulullah sendiri terkenal dengan orang yang tablik, orang yang pandai berkomunikasi. Dan Rasulullah sendiri itu kalau berbicara gimana, Rasulullah sering mengulang-ulang perkataannya, bahkan sampai minimal itu 3 kali agar dapat difahami, jelas, paham. Nah, itu ya, ini begitu. Rasulullah di dalam menyampaikannya selalu diulang-ulang sampai 3 kali, memastikan. Berarti di situ ada mengulang, memastikan, mengevaluasi, ada feedbacknya, bagaimana, apakah mereka sudah paham atau belum. Nah ini ya, ini komunikatornya sudah luar biasa ini ya, mengulang-ulang ya seperti itu. Namun ini yang juga harus dipastikan komunikannya memahami atau tidak. Begitu tidak memahami, mestinya juga harus menanyakan. Jangan sampai nanti diem saja. Karena kalau diem paham, ternyata tidak sesuai, ini akan jadi masalah. Maka komunikatornya tadi sudah mengulang-ulang, Rasulullah sendiri ini mengulang sampai 3 kali, menyampaikan dari hati, mengulang sampai 3 kali. Tapi kalau pemahamannya tadi kurang, ya juga kalau negatif thinking tadi nanti ya persepsinya juga negatif. Tapi minimal dengan mengulang 3 kali tadi, ini insya Allah akan meminimalisir atau menghilangkan hambatan-hambatan termois tadi. Ya, tadi Aisyah radhiyallahu anhu pernah berbicara atau bercerita bahwa Rasulullah SAW itu tidaklah berbicara seperti biasanya kamu lakukan, yaitu bicara yang dengan cepat, namun beliau berbicara itu dengan nada perlahan, dengan perkataan yang jelas dan terang, lagi mudah dihafal oleh orang yang mendengarkannya. Hadis riwayat Abu Daud ya. Ada 3 kunci kesuksesan Rasulullah di dalam komunikan. Yang pertama yaitu di dalam berbicara itu Rasulullah itu fasih. Jadi A I U E O nya itu jelas ya. Pelafatannya itu fasih ya, karena Rasulullah juga memiliki sifatnya fatonah, cerdas ya. Yang kedua, Rasulullah itu memiliki sifat bayan atau yang disampaikan mengandung karena kebenaran. Karena kecerdasan itu tanpa benar juga tidak, karena yang disampaikan itu benar dan apalagi datang dari Allah, itu maka mudah diterima karena kebenaran. Orang semua juga menerima kebenaran. Yang ketiga, semua kata-kata Rasulullah itu keluar dari hati yang bersih, qalbun salim. Rasulullah itu kalau menyampaikan dakwah dimanapun tanpa pamrih dan semata-mata hanya kasih sayang, menebarkan kasih sayang, ditebarkan kepada seluruh umatnya karena saking cintanya kepada semuanya itu. Karena itulah akhirnya tanpa pamrih dan semuanya dilakukan kasih sayang dan dilakukan dengan benar, dilakukan dengan tepat dan selalu diulang-ulang ya, maka akhirnya Rasulullah itu dakwahnya itu sukses ya, dakwahnya itu sukses. Maka itulah teman-teman sekalian, mari kalau bagaimana dengan zaman modern ya di dalam kita berkomunikasi. Tentunya di dalam berkomunikasi kan ada struktur-struktur komunikasinya ya. Biasanya ada opening, ada pembukaan, kemudian ada perkenalan ya. Itu ya, kalau kemudian ada inti menyampaikan pesan ya. Setelah pesan disampaikan nanti juga ada menyampaikan nanti umpan balik atau menanyakan kembali. Kalau ada yang belum jelas nanti kalau ada pertanyaan menjawab pertanyaan, dan selesai nanti ditutup dengan terima kasih atau bagaimana terima kasih itu ya. Selalu diawali dengan demikian, minimal walaupun komunikasi yang non formal pun saya rasa tetap demikian, ada opening diawali dengan permisi atau assalamualaikum atau selamat pagi, selamat siang, saya ini ya, perkenalkan nama, terus kemudian intinya saya menyampaikan pesannya, kemudian diulang lagi ya, dan nanti kalau sudah, apakah sudah paham, dan nanti kalau sudah nanti terima kasih. Nah itu terakhir tadi terima kasih tadi, komunikasi yang sederhana yang tadi saya contohkan tadi ya, komunikasi yang non formal. Kalau tentunya kalau formal lebih detail lagi nanti contoh-contohnya. Dalam hal ini kami sampaikan yang komunikasi yang non formal, minimal tetap harus ada struktur tadi, ada opening, ada perkenalan, menyampaikan maksud dan tujuan, terus kemudian dievaluasi atau diulang lagi, kemudian terakhir menutup dengan terima kasih atau itulah teman-teman sekalian.
Insya Allah kita mari, dan teman-teman juga yang sebagai komunikan yang menyampaikan pesan, tolong juga harus memperhatikan, jangan terlalu pede, sok sudah memahami tanpa konfirmasi, tanpa minta penjelasan apakah informasi-informasi ini sudah betul, yang dimaksudkan itu seperti ini atau betul maksudnya seperti apa, itu harus tanya konfirmasi, jangan memutuskan sendiri sesuai dengan persepsi Anda sendiri tanpa dikonfirmasi nanti solusinya gimana, cuman hanya sekedar Anda hanya apa yang Anda dengar disampaikan, toh Anda dengar sampaikan, padahal yang dengar itu belum tentu betul, belum tentu seperti itu. Ini akan menjadi masalah terbesar, karena problem terbesar atau tadi dalam kehidupan kita 75% sampai 90% hidup kita komunikasi, ya. Maka permasalahannya juga lebih banyak di komunikasi. Maka untuk itu, ayo kita bersama-sama kita benahi komunikasi kita, baik di lingkungan kita, di keluarga kita, terutama di tempat kerja kita, ya, tempat kerja kita, karena kita dari tingkat pendidikan, dari latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Demikian yang dapat saya sampaikan, semua kebenaran datang dari Allah, ya. Jika ada kesalahan-kesalahan itu datang dari saya sendiri, mari jadikan Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW sebagai suri tauladan, ya, dalam termasuk dari komunikasi yang efektif, ya. Jadi termasuk di dalam berkomunikasi kita juga belajar bersama Rasulullah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik, ya. Itu baik teman-teman sekalian, mari kita lanjutkan untuk berdoa bersama-sama untuk kita, orang tua kita, saudara kita yang baik maupun yang membantu kita atau mendorong kita doakan semoga mereka semua menjadi orang yang baik-baik dan sukses. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasada. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Monggo dilanjut. Wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sulatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala sururin mawdunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildan mukhalladun bi aqwabin wa abarika wa ka'sin min ma'in
لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يستهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المأنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بريد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وإذا ما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحدثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مأمون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدحون فتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات النعيم فأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم
Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, saudara-saudara kami. Ampunilah dosa-dosa orang-orang yang pernah berbuat baik maupun buruk kepada kami. Ampunilah dosa-dosa karyawan pelindung. Ya Allah, terima kasih atas segala nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Terima kasih atas segala nikmat iman, nikmat Islam, rezeki, dan kesehatan. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan siswa-siswi yang baik-baik, siswa-siswi yang banyak kepada kami, siswa-siswi yang soleh dan soleha. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami meminta, berkailah lembaga pelindung grup, jadikanlah lembaga yang besar, lembaga yang bermanfaat. Ya Allah, berikanlah kelancaran bagi kami untuk menjalankan kegiatan aktivitas kami. Ya Allah, jika di antara kami masih ada yang sakit, maka angkatlah penyakitnya tanpa meninggalkan rasa sakit apapun. Ya Allah yang Maha Pemberi, berikanlah kami rezeki yang halal, rezeki yang barokah, yang berkah barokah berlimpah, rezeki yang cukup. Ya Allah, tidak ada yang tidak mungkin bagimu. Ya Allah, izinkanlah kami mencapai target-target kami. Mudahkanlah kami mencapai target-target kami. Ya Allah, di sini kami punya target 500 siswa mendaftar dan 250 siswa mendaftar ulang. Berikanlah kami siswa-siswi yang baik, siswa-siswi yang banyak. Setiap hari selalu ada yang mendaftar ulang minimal 3 orang. Ya Allah, permudahkanlah siswa-siswi kami mendapatkan pekerjaan sebelum lulus. Ya Allah, permudahkanlah divisi yang lain mencapai target-targetnya. Divisi khusus mendapatkan 30 siswa, divisi bursa kerja, divisi pelatihan, akademik keuangan, dan maintenance. Ya Allah, tidak ada yang tidak mungkin bagimu. Kabulkanlah doa-doa kami, hajat-hajat kami, hajat karyawan Polindo, hajat siswa-siswi Polindo, dan hajat orang tua siswa kami. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, teman-teman sekalian. Ya, baik. Kita fokus ke diri kita masing-masing. Duduk yang nyantai, nyaman. Perhatikan mulai ujung rambut, rileks, kepala rileks, kosongkan isi kepala Anda. Apapun yang ada di kepala Anda, kosongkan. Di sekitar Anda, kosongkan. Anda cukup mengamati saja. Mata rileks, hidung rileks, mulut rileks, dagu rileks, pundak rileks, leher rileks, lengan rileks, tangan rileks, dada rileks, perut rileks, paha rileks, kaki rileks, lutut rileks, betis rileks, tumit, jari kaki, semuanya, mulai ujung rambut sampai ujung jari kaki rileks. Bernafas, tahan, rasakan, mati, lepaskan, alhamdulillah. Bernafas, terima kasih ya Allah atas semua nikmat yang kau berikan kepada kami. Terima kasih ya Allah, kau berikan kami kesehatan lahir batin. Terima kasih ya Allah, kau berikan kami rezeki yang banyak barokah. Terima kasih ya Allah, kau berikan kepada kami orang tua yang baik. Terima kasih ya Allah, kau berikan kepada kami saudara-saudara yang baik. Terima kasih ya Allah, kau berikan kepada kami pasangan hidup yang baik. Terima kasih ya Allah, kau berikan kepada kami putra-putri yang baik, keturunan yang soleh maupun solehah. Terima kasih ya Allah, kau berikan kepada kami rezeki yang banyak, barokah, melimpah ruah ya Allah. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Kau berikan kepada kami siswa yang banyak barokah ya Allah. Siswa yang banyak barokah, kau datangkan kepada lembaga ini ya Allah. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Kau berikan hidayah kepada kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah hamba-Mu ini pandai bersyukur atas nikmat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman. Bersihkanlah hati kami ya Allah dari kotoran yang menempel di hati kami ya Allah. Dari dosa-dosa yang kami lakukan baik sengaja tidak kami sengaja ya Allah. Ya Allah, isilah hati kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim-Mu, Ar-Rahman Ar-Rahim, Rahman Rahim-Mu ya Allah.
Isilah hati kami dengan Rahman Rahimmu ya Allah. Rahman Rahimmu ya Allah. Isilah hati kami Rahman Rahimmu. Penuhilah hati kami dengan Rahman Rahimmu ya Allah. Balutlah hati kami dengan Rahman Rahimmu ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Terima kasih ya Allah. Kau berikan kepada kami impian yang begitu indah ya Allah. Impian yang begitu indah ya Allah. Impian pribadi kami maupun impian lembaga kami ya Allah. Impian lembaga kami ya Allah menjadi lembaga profesional ya Allah. Yang menghasilkan lulusan siap kerja maupun berwirausaha ya Allah. Berakhlak mulia, profesional, kompeten ya Allah. Untuk itu bimbing kami ya Allah untuk mewujudkan itu ya Allah. Bimbing kami untuk mewujudkan itu ya Allah. Bimbing kami, tuntun kami ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, temukanlah kami dengan orang yang baik-baik ya Allah. Rabbana innaka jami'un nas liyaumil la raiba fihi innallaha la yuliful mi'ad. Rabbana innaka jami'un nas liyaumil la raiba fihi innallaha la yuliful mi'ad. Ya Allah, pancarkanlah kasih sayang ini ke seluruh anggota tubuh kami, ya Allah. Ke kaki kami dengan penuh percaya diri, semangat dalam kebaikan, ya Allah. Tangan kami terus berkarya, melayani dengan sepenuh hati. Mulut kami, ya Allah, kami terus memperbaiki bicara kami, ya Allah. Berbicara yang lemah lembut, bicara yang baik, ya Allah. Mata kami, ya Allah, suka memandang yang baik, ya Allah. Yang baik dengan pandangan yang menyenangkan, ya Allah. Ya Allah, badan kami semua ya Allah, kau sehatkan, kau jauhkan dari sakit, kau sehatkan ya Allah, ringan beribadah, ringan bekerja, ringan beribadah dan bekerja ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Amin, amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Terima kasih teman-teman sekalian. Kebenaran datang dari Allah, kesalahan dari saya pribadi. Saya doakan semoga Anda semua sukses luar biasa. Mundur diri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.